Are you crying on your knees in pain? Oh, some things never change, never change. Oh, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur laporan kerja praktek pada bagian 2, yaitu mengenai bab 1 sampai bab 3. Langsung saja, bagian utama laporan kerja praktek mengandung bab-bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, kegiatan kerja praktek, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penulisan laporan kerja praktek dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bab 1. Bab ini berisikan tentang uraian latar belakang, masalah, tujuan kerja praktek, dan manfaat kerja praktek. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Jadi latar belakang itu menguraikan tentang alasan perlunya masalah penelitian ini untuk diteliti dengan menyebutkan bukti-bukti ilmiah yang didapat dari telaah pustaka dan atau laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah itu. Penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Kemudian yang kedua bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data, dan jurnal. Minimal 3 jurnal yang memiliki volume, nomor, dan ISSN yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga bagian penutup yang memuat penelitian selanjutnya yang akan dilakukan. Ini adalah contoh dari latar belakang. Kemudian tujuan kerja praktek. Jadi tujuan kerja praktek itu merupakan suatu pernyataan mengenai informasi atau data apa yang akan dicari melalui kerja praktek. Ini merupakan contoh dari tujuan kerja praktek. Kemudian manfaat kerja praktek. Manfaat kerja praktek merupakan dampak dari pencapaian tujuan kerja praktek. Manfaat kerja praktek mengemukakan tentang arti pentingnya hasil kerja praktek tersebut dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan atau manfaat aspek teoretik, dan atau sejauh mana hasil kerja praktek dapat diterapkan untuk kepentingan masyarakat, atau biasa disebut dengan manfaat aspek aplikatif atau terapan. Ini merupakan contoh dari manfaat kerja praktek. Kemudian selanjutnya akan saya bahas mengenai bab 2. Bab ini berisi tentang uraian gambaran umum instansi dan kerangka teori. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum instansi. Jadi gambaran umum instansi itu merupakan suatu pernyataan tentang gambaran umum instansi terkait yang berisikan tentang sejak kapan berbentuknya instansi tersebut dan visi misi dari instansi. Ini adalah contoh dari gambaran umum instansi. Selanjutnya adalah kerangka teori. Kerangka teori merupakan suatu pernyataan mengenai materi-materi yang akan dibahas pada judul laporan kerja praktek. Materi-materi tersebut diambil berdasarkan judul laporan kerja praktek. Ini adalah contoh dari kerangka teori. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3. Jadi bab 3 ini berisikan tentang waktu dan tempat kerja praktek, kemudian metode penelitian, dan kegiatan selama kerja praktek. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat kerja praktek terlebih dahulu. Jadi waktu itu maksudnya kapan Anda melaksanakan kerja praktek, dimulai dari awal Anda kerja praktek sampai berakhirnya kerja praktek. Itu untuk waktu. Sedangkan untuk tempat kerja praktek itu artinya di mana Anda melakukan kerja praktek, atau dalam istilah di instansi mana Anda melakukan kerja praktek. Tuliskan beserta alamatnya dan tempatnya. Ini merupakan contoh dari waktu dan tempat kerja praktek. Selanjutnya adalah metode kerja praktek. Jadi metode kerja praktek itu maksudnya metode apa yang akan Anda gunakan dalam judul laporan kerja praktek Anda.
Ini merupakan contoh dari metode kerja praktek. Oke, selanjutnya adalah mengenai kegiatan selama kerja praktek. Jadi kegiatan selama kerja praktek itu Anda jelaskan mengenai kegiatan Anda selama kerja praktek di instansi Anda. Ini adalah contoh dari kegiatan selama kerja praktek. Demikian pembahasan mengenai struktur laporan kerja praktek pada bagian 2, yaitu mengenai bab 1 sampai bab 3. Nantikan video selanjutnya mengenai struktur laporan kerja praktek pada bagian 3, yaitu mengenai bab 4, bab 5, daftar pustaka, dan lampiran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.